selamat pagi Property Seekers. Kembali lagi bersama saya Alif dari Bali Property Update. Kali ini saya lagi berada di Ubud, tepatnya di Desa Kemenuh. Ya, hari ini saya akan mereview sebuah project yang bagus banget. Ya, itu villa kompleks, tetapi fleksibel. Jadi nggak di manage boleh, ditinggal sendiri juga boleh. Ya. Nah, lokasi ini, villa ini berada di Desa Kemenuh. Ya. Nah, menariknya dari villa ini adalah ini benar-benar villa yang menjadi sasaran market untuk saat ini. Jadi villa di Ubud harga di bawah 2M dan villanya baru. Oke, supaya nggak lama, ikuti saya langsung, kita cek langsung villanya. Oke, let's go. Oke, jadi bisa dilihat entrance-nya atau akses jalan dari villa ini itu lebarnya 5 meter. Ya memang mobil nggak bisa papasan, tetapi nggak perlu juga karena di sini eksklusif banget, hanya ada 7 unit villa yang akan dibangun. Jadi row jalan selebar ini saya rasa sudah cukup ya untuk mobilisasi keluar masuk, sudah cukup banget sih. Oke. Ini kafling pertama masih kosong. Total di sini ada 7 unit villa. Kafling pertama masih kosong, kedua, ketiga juga. Yang di ujung yang paling awal dibangun. Oke. Jadi sudah ada 2 unit yang sudah ready dan 1 unit yang sedang tahap finishing. Ya. Jadi sisanya masih ada 4 unit. Tapi tenang aja, kayaknya itu yang 2 unit juga belum laku semua nih. Kalau nggak salah baru 1 yang sold. Jadi Property Seekers masih punya kesempatan buat booking ataupun mau beli villa ini masih bisa. Oke, yuk. Oke, sekarang kita sudah berada di depan villa yang ready atau show unit villanya. Ya, dari luar bisa kita lihat desain dari temboknya ini simple banget, tapi tetap terlihat bagus. Sedikit ada ornamen kayu dengan ini apa sih, topi petani ya, topi petani. Ini kayaknya ingin menimbulkan kesan persawahan yang identik dengan Ubud itu sendiri ya. Jadi bisa dilihat simple tapi tetap kece. Oke. Nah, garasinya sendiri itu cukup untuk 1 mobil, tapi juga bisa beberapa motor di sini. Jadi karena villa ini sendiri dibikin hanya 2 bedroom, jadi nggak bisa banyak orang yang tinggal atau yang nginap di sini. Jadi saya rasa parkiran untuk 1 mobil itu cukup banget, ditambah dengan space untuk motor ataupun sepeda. Jadi oke lah, masih cakep gitu. Oke, yuk kita langsung masuk aja yuk. Tadi kita udah lihat row jalan, main entrance, terus beberapa coupling yang masih kosong, dan juga ada 3 unit yang sedang on progress. 1 unit on progress, 2 sudah ready. Jadi bad newsnya sudah ada yang booking, tetapi good newsnya itu masih ada beberapa coupling yang available. Jadi kalau mau cepet biar nggak ketinggalan, buruan kontak kita untuk taruh booking fee dulu. Oke, nanti saya akan jelaskan gimana term of payment-nya. Sekarang kita review dulu dalamannya. Maksud saya dalamnya. Oke, sekarang langsung ikutin saya. Kita masuk ke dalam ya. Jadi villa ini luas tanahnya 150 meter persegi, which is nggak kecil dan juga nggak gede banget, tapi pas banget ya. 2 kamar en suite, kamar mandi dalam semua, ada living area sama kitchen dan swimming pool. Nah, enaknya swimming poolnya ini nggak ngotak
kayak villa-villa dengan luas tanah yang kecil pada umumnya. Biasanya kan kalau villa atau rumah dengan swimming pool lah, itu dapatnya plunge pool yang kotak begitu. Itu nggak banget deh untuk sekarang. Jadi ini lumayan, bisa 3 kali row, habis itu balik lagi, masih enak swimming poolnya. Oke, nah sekarang kita ke kamar tidurnya. Nah sekarang kita sudah ada di kamar tidurnya. Kamar tidurnya bisa kita lihat nggak gede-gede banget, tapi enaknya itu bentuknya itu agak memanjang. Jadi dia nggak terkesan sumpek, masih ada space untuk cabinet, ya, lemari, ada rak-raknya, ya. Bed juga queen size, masih bisa. Ada side lamp, table, oke. AC cukup. Di sini pun kalian sebenarnya masih bisa taruh coffee table sama 1 atau 2 kursi untuk breakfast pagi hari di kamar. Masih cakep banget sih, space-nya masih ada. Oke. Nah, sekarang ini bagian kamar mandi, ya. Jadi kamar mandinya ini nggak spacious, jadi agak sempit gitu, tapi dia bentuknya memanjang. Tapi mobilisasi orangnya bisa lah, enak lah gitu. Jadi habis kalian menggunakan toilet, mau ke kamar mandi, mau shower segala macam, masih enak buat jalannya. Tapi emang kesannya sih agak sempit sih, tapi ya dengan luas tanah 150 meter persegi, it's more than what you can expect actually. Oke, silakan dicek dulu kamar mandinya. Itu tadi kamar tidur yang pertama. Nah, sebelum ke kamar tidur yang berikutnya, which is lebih gede dan kamar mandi juga lebih bagus, kita mampir dulu di kitchen sama dining room. Oke, let's go. Nah, sekarang kita sudah berada di area living room sekaligus kitchen sekaligus dining room. Kesannya agak sedikit maksa, tetapi it's okay lah. Jadi dengan 2 kamar yang maksimal mungkin 1 kamar 2 orang, jadi 4 orang total. Dining room, dining table-nya juga disiapkan untuk 4 person, sofanya juga bisa untuk 4 person. Jadi benar-benar kayak yang mencukupi lah ya. Tetapi tetap aja feel-nya itu kalian bisa dapetin nyaman banget ya. Jadi ya emang penting banget buat property seekers buat datang sih, buat ngerasain sendiri. Karena kalau di sini saya ngedescribe agak sulit karena terlihat ruangan ini mungkin agak sedikit sesak. Tapi begitu kalian ada di sini nggak sesak sama sekali. Ini feel-nya masih dapat banget. Living room-nya masih berasa. Space TV dengan sofanya walaupun sedikit melanggar aturan dari dokter mata di mana harus 5 meter, tetapi ini masih oke ya. Terus dining table-nya juga space-nya cukup. Jadi kalau kalian ada makanan, makan berempat masih bisa banget. Ini yang keren nih, desain dining lamp-nya masih oke banget. Set salah laba-laba nih kayaknya. Oke. Nah, di sini ada small kompor ya dengan 2 sumber api, cabinet, drawer, ada 3. Jadi untuk nyimpan gelas, nyimpan piring, nggak usah khawatir, ini semua space-nya cukup banget. Di sini juga, ya. Nah ini kayaknya nih, ini nyambung ke bawah untuk gas ya, ya udah ada. Jadi sambungan untuk LPG itu sudah ada.
sorry ya, bukan kabel bukan kompor listrik, masih pakai LPG tapi sudah ada instalasi untuk gas di bawah ya. Oke, small wash basin, airnya jalan. Wah, kalau di Ubud kalian nggak usah khawatir mengenai air ya. Jadi mungkin banyak property seekers yang udah tahu di daerah Uluwatu, Becatu sana itu terkadang ada problem dengan air, tapi kalau di daerah Ubud nggak usah khawatir, air lancar dan jernih ya. Tapi jangan diminum langsung ya. Space untuk dispenser, kulkas, ya all you need untuk perlengkapan di dapur ya. Jadi cukup lah, oke. Nah sekarang kita lanjut ke kamar berikutnya. Oke, biar nggak lama, langsung aja, ayo. Oke, sekarang kita udah ada di kamar kedua. Overall sama kamar yang tadi ya. Tempat tidurnya queen size, ada bedside lamp, terus ada cabinet, ada lemari ya, rak. Yang membedakan itu kamar mandinya lebih luas. Nah, jadi kalau tadi kamar mandinya agak tipis, agak menyempit, ini kamar mandinya lebih spacious. Ada shower, ada bathtub, dan toiletnya ada di sebelah sana dengan wastafel kecil. Oke, jadi enak sih untuk kamar yang ini gitu. Kekurangannya hanya kamar mandi yang kamar pertama tadi itu agak sempit. Tetapi jangan khawatir, di sini kamar mandinya lebih luas dan lengkap, ada bathtub dan ada shower juga. Oke, silakan sightseeing dulu. Saya tunggu di depan. Kalau sudah siap, kita bicarakan mengenai pembayaran harga. Oke? Jadi property seeker udah ngeliat semua, udah keliling-keliling semua. 2 kamar tidur, living room gabung sama kitchen, en suite kamar tidurnya, tapi yang isi bathtub cuma 1, sayang sekali. Yang satu lagi kamar mandinya itu agak sempit. Semua keterangan lengkap bisa dilihat di deskripsi nanti. Nah, sekarang yang mau saya bahas itu adalah cara pembayaran dan harga. Oke. Jadi yang paling penting kan biasanya itu ya, harga, cara bayar seperti apa. Nah itu, properti ini dijual dengan harga hanya 1,9 miliar untuk saat ini, dimana availability-nya itu masih ada beberapa unit, nggak salah 5 unit atau 6 unit, karena 1 atau 2 itu sudah laku ya. Jadi harganya hanya 1,9 M, dan kalian tidak harus bayar hard cash. Ada 3 pilihan cara pembayaran. 1, hard cash tentu saja.
itu bagus untuk pemilik dan juga agent yang memasarkan. Oke, kalau hard cash itu sistemnya bayar DP dulu 25 juta, tanda pengikatan ya. Setelah itu dalam waktu 2 minggu maksimal pelunasan. Oke. Yang kedua, pembayaran dengan sistem termin ya. Jadi cicil ke developernya langsung. Nah, sistemnya itu sama 25 juta dulu untuk tanda keseriusan. Nah, nanti sisanya dicicil selama 12 bulan 12 kali. Artinya sebulan sekali bayarnya. Dalam 12 bulan silakan di breakdown sendiri cicilan Anda berapa sebulan. Oke. Nah, yang ketiga yang sudah umum untuk saat ini yaitu KPR. Nah, untuk KPR ini pengikatan 25 juta, siapkan uang DP kalian 30% dari nilai properti dan pelunasan dilakukan oleh pihak bank. Oke, jadi fleksibel ya. Ada 3 cara pembayaran. Yang belum punya hard cash tetapi kayaknya income-nya cukup oke nih, bisa termin. Yang mau menggunakan bank juga bisa. Oke. Nah, dan untuk menjadi bahan pertimbangan juga, villa ini tidak ready ya. Ini sifatnya inden. Pembangunan next unit itu akan dimulai pada bulan Juli tahun 2021. Estimasi pembangunan setahun maksimal ya. Jadi kesannya memang gila lama banget ya setahun, bangun cuman segini, palingan 6 bulan juga kelar. Saya paham, tetapi ini hanya precaution aja dari developer in case kita kan masih dalam fase pemulihan nih, masih bau-bau Covid masih ada nih. Nah, jadi ada ketakutan dari developer nanti akan ada pengetatan peraturan segala macam sehingga tukang yang bekerja itu harus menjaga istilahnya masih mematuhi protokol kesehatan. Jadi nggak boleh banyak-banyak banget. Yang tukang harusnya bisa kerja 20 orang, jadinya bisa kerja cuman 10 orang. Jadi pertimbangan developer itu seperti itu. Oke, jadi maksimal setahun. Kalau bisa lebih cepat ya lebih bagus. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh kontak kami, boleh hubungin kami. Kalaupun mau inspeksi bisa hubungin kami juga. Dan paling penting jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami. Oke, thank you. Bye-bye.